Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih mencurahkan limpahan nikmatnya kepada kita semua sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita dapat hadir ke Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, waktu yang kita luangkan untuk ke tempat ini, energi yang kita gunakan untuk ke masjid ini dibalas oleh Allah sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang mengikuti sunnah, kita yang banyak berselawat kepada Nabi, diakuinya sebagai umatnya di akhirat kelak, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Sahih Muslim ada satu hadis Rasulullah bersabda, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa orang yang tak pandai bersyukur terhadap yang sedikit, maka dia tidak akan pandai bersyukur terhadap yang banyak. Jadi kaji kita siang ini tentang banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita tak pandai mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang banyak? Ada seorang raja, karena dia lagi senang hati, lagi berbahagia, dia undang rakyatnya semua datang ke istana. Wahai rakyatku, wahai Perdana Menteri, wahai hulu balang, semua datang ke istanaku. Maka mereka datang memenuhi undangan raja, dijamu dengan makan, dengan minum, dengan semuanya diberi oleh raja. Ketika sudah kenyang, tentu mereka ingin pulang ke rumah masing-masing. Ketika pulang, raja memberikan setiap rakyat itu masing-masing satu orang satu pena. Rakyat yang diberi pena tadi terbagi tiga. Rakyat yang pertama mengatakan, apalah raja ini, pena pula kita dikasih. Pandai saya beli penanya, banyak jual di toko, kok pena dikasih. Ini rakyat yang pertama. Rakyat yang kedua, ketika diberi pena, apa kata dia? Jadilah dapat pena, dari tak dapat sama sekali biarlah pena jadi. Ini rakyat yang kedua. Rakyat yang ketiga berkata, aku tak memandang penanya. Aku memandang pena ini dari siapa yang ngasih. Dapat aku bawa cerita ini ke kampung, ini pena bukan sembarang pena, raja yang ngasih. Kira-kira kita kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Maka kita baca diri kita masing-masing. Maka dari siapapun pengajian ilmu diberikan oleh ustadz, oleh ulama, oleh tuan guru, jadikan ilmu yang diberikan itu sebagai kaca cermin. Apa arti kaca cermin, Pak? Apa guna kaca cermin? Untuk menengok diri. Jangan jadikan seperti kaca spion. Apa guna kaca spion? Menengok lawan, menengok orang. Sesekali boleh ditengok, tapi jangan menengok kaca spion terus, terlantak orang depan. Maka
Sudahkah kita mensyukuri yang sedikit? Kalau kita bisa mensyukuri yang sedikit, maka kita akan bisa mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Man lam yashkuril qalil, siapa yang tak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak. Perbanyaklah hari ini, mulai hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Man lam yashkurin nasa, lanjutan hadis, siapa orang yang tak pandai bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Ada seorang pengusaha kaya di ibu kota. Rumahnya besar, kebunnya besar, tanahnya besar, perusahaannya besar, bininya besar juga. Lalu karena dia sukses, orang kaya, orang berpengaruh, datang TV swasta, diundanglah dia untuk wawancara ke TV swasta tersebut. Diundang, diwawancara, lalu apa pertanyaannya? Pak, Bapak ini kan orang hebat, orang berpengaruh, orang yang kaya. Siapa orang yang pertama sekali, orang yang berjasa kepada Bapak sehingga Bapak bisa seperti ini? Lalu dia cerita, waktu saya terbang jalan naik bus dari Sumatera menuju Pulau Jawa ini, di terminal saya bertemu dengan teman waktu kecil dulu. Kami dah lama tak ketemu di terminal, kami berpelukan, kami bergembira, lalu kami bercerita nostalgia, lalu dia nanya, apa tujuanmu ke Jawa ini? Saya mau cari kerja. Oh, kalau begitu ayo ke rumah saya. Dibawa dia ke rumah, diberikan satu kamar khusus, diberikan tempat tinggal, diberikan makan, diberi fasilitas. Kamu sebelum dapat kerja, sini ajalah dulu. Carilah kerja sampai dapat. Kalau udah dapat kerja mau tinggal sinilah. Kalau mau pergi, terserah. Kurang lebih 1 bulan dia mencari, melamar pekerjaan, dapat. Bekerja dia di sebuah perusahaan. Lama-lama dia menjadi karyawan, naik jadi bos, lalu dia membuat perusahaan sendiri. Berhasil dia, berkembang usaha dia. Maka yang pertama sekali paling berjasa dalam hidup saya adalah orang yang memberi tumpangan sebulan itu. Kalau tak ada dia, mungkin aku dah jadi gelandangan di ibu kota ini. Orang yang memberi tumpangan 1 bulan di rumahnya, ingat dia. Tapi ada seorang manusia yang memberi tumpangan kepada dia 9 bulan 10 hari dalam perutnya. Tak pernah dia berterima kasih kepada dia. Siapa itu? Ibu. Orang yang memberi tumpangan dia sebulan makan minum, ingat dia, kalau tak ada dia mungkin saya jadi gelandangan. Tapi seorang manusia yang teriakan dia ketika melahirkan, bersimbah darah dia melahirkan kita, tak tidur dia karena kita sakit, tak puas makannya karena harus menyuapkan kita dulu. Ibu kita jarang dan bahkan tak berterima kasih kepada dia. Maka siapa orang yang tak pandai bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Maka hari ini kalau kita sudah berterima kasih kepada ibu kita atas jasa, saya bisa seperti ini, bapak bisa seperti ini, bukan karena saya hebat, bukan karena bapak hebat. Tapi mungkin ada doa emak kita waktu tengah malam dia bangun, ya Allah jadikanlah anakku itu orang, jangan jadikan dia hantu. Maka kita bisa seperti ini walaupun tak hebat-hebat kali. Tapi kenapa kita bisa seperti ini sekarang? Karena doa ibu. Banyak-banyaklah berterima kasih kepada ibu kita. Kita bawa pun dia haji, kita gendong dia tawaf, sa'i, kita dorong kursi rodanya, itu juga belum tentu akan bisa membalas satu teriakan dia ketika sakit melahirkan kita ini. Maka bagi kita yang sudah berterima kasih, berbuat baik kepada ibu terutama, alhamdulillah. Bagi yang belum, masih ada dia hidup, baik-baiklah sama emak itu. Kalau dia sudah meninggal, apa boleh dibuat? Yang bisa kita lakukan hanya Rabbighfirli
wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. La in syakartum, kalau kalian bersyukur. Syakar menampakkan nikmat Allah. Nikmat Allah diberinya sehat. Kita nampakkan dengan apa? Ibadah, salat ke masjid. Itu menampakkan kesyukuran kita itu. Baca Quran, mata sehat. Bawa baca Quran. Menampak ada rezeki, kita infak sedekah. Itu dalam rangka syukur. La in syakartum, lam itu lam taukid. Aku tambah nikmat kalian kalau kalian bersyukur, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kafar itu bahasa Inggris cover apa artinya? Menutup pakaian, cover. Kalian tutup nikmatku itu, inna azabi lasyadid, azabku akan sangat pedih. Betapa banyak orang nikmat hidupnya, banyak fasilitas hidupnya, tapi ketenangannya Allah cabut. Ketenangan itu bukan karena sakit, bukan karena banyak hutang, tapi hidupnya nikmat, hutang tak ada, hidupnya tenang, hidupnya banyak uang, rumahnya besar, tapi ketenangan hidup itu Allah cabut. Kenapa? Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita bersyukur, sekalipun kita belum sampai seperti yang kita inginkan, tapi pada fase ini kita bersyukur agar Allah menambah nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.